Welcome to Universitas Negeri Surabaya, a university with superior accreditation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Karlenti, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Sungai Lilin, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 20.00993550. Hari ini saya akan mempraktekkan pembuatan video pembelajaran. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga Bapak atau Ibu dosen dapat memberikan kemurahan hatinya untuk menilai video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya tetap dalam keadaan baik. Nah, anak-anak, supaya kita belajar yang nyaman, kelasnya tolong dirapikan. Tempat duduknya jangan ada yang miring-miring ya. Kemudian sampah sekitarnya tolong diambil ya. Kalau kelas kalian bersih, otomatis kita belajarnya lebih nyaman ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran dan juga diberikan kemudahan ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu? Tidak ada. Berarti semuanya hadir ya. Ya, bagus ya. Nah, anak-anak, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta satu orang ke depan untuk memimpin teman-temannya bernyanyi. Ayo silakan maju ke depan.
Nah, menurut kalian bagian tumbuhan yang mana yang bisa dikonsumsi oleh manusia? Ada ya buah, apa lagi? Ada daun, selain daun bisa juga ya batang ya. Misalnya tanaman apa yang bisa kita konsumsi batang dan daunnya? Ya, misalnya tanaman kangkung ya. Nah, tanaman yang kita konsumsi ini nanti
diskusi kalian. Dan yang ketiga nanti pengetahuan. Untuk pengetahuan ini Ibu lakukan di akhir pembelajaran ya. Nih, manfaat kita belajar hari ini. Yang pertama yaitu kalian dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian dengan asupan nutrisi atau gizi seimbang agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari beragam penyakit ya. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperoleh asupan gizi seimbang, jadi Anda perlu mengkonsumsi beragam kelompok makanan karena setiap jenis makanan itu bisa memberikan jenis nutrisi yang berbeda. Misalnya tadi sayur jenis nutrisinya beda dengan nasi ya. Kemudian yang ketiga dapat menyusun rencana makan sehat sesuai dengan kebutuhan energi tubuh. Sekarang kita perhatikan gambar di depan. Ini ada gambar teman kalian ya, kelas 8 ya. Teman kalian kira-kira dari gambar ini lagi mengalami apa kira-kira? Suatu kelebihan berat badannya atau bahasa lainnya apa? Mengalami obesitas. Biasanya obesitas ini disebabkan karena apa? Terlalu banyak makan. Selain terlalu banyak makan apa? Oh ya, bisa juga karena kurang olahraga ya. Jadi energi yang ada di dalam tubuhnya itu tidak terbakar ya. Nah, jadi selain gambar, Ibu akan menampilkan video orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan tentang anak yang mengalami obesitas ya. Ya, kalian perhatikan berapa berat bobotnya ini? 190 kilogram. Nah, jadi dia itu banyak minum minuman kemasan ya. Misalnya apa minuman kemasannya? Nah, bila, tegelas itu tidak bagus ya. Instannya
Sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Nah, ya. Kalau sudah, Ibu akan bagikan LKPD. LKPD di sini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi ada beberapa yang harus kalian diskusikan sesama kelompok kalian, ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini kelompok. Ini kelompok. Idenya sudah dibagikan, ya. Nah, ini ada, perhatikan di depan. Ini ada tabel kebutuhan energi, aktivitas dan menu makanan serta perkiraan energi. Jadi nanti ini yang akan kalian lakukan. Jadi nanti kalian akan diskusi untuk menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan di LKPD-nya. Kemudian nanti kalian buat kesimpulannya. Jadi tabelnya dipahami, dibaca tabelnya. Kemudian ada diskusi atau pertanyaan, silakan dijawab. Lalu di akhir nanti Ibu minta kalian membuat atau menjawab kesimpulan yang ada di LKPD. Nah, pada saat kalian diskusi, kalian harus perhatikan tabelnya. Jadi ada tabel 1 tentang kebutuhan energi sehari-hari, ada tabel 2 tentang tingkat aktivitas, kemudian ada lagi tabel 3 tentang data menu makanan dan perkiraan energi, ya. Nah, ketiga tabel inilah yang kalian amati untuk menjawab atau melakukan diskusi, menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD. Jawabannya nanti kalian tuliskan di kertas karton. Ibu akan membagikan kertas karton. Setelah itu pada saat presentasi kalian bawa ke depan, nanti kalian tempelkan di depan hasil dari kerja kalian, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kalian bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diskusinya sekarang yang nomor berapa ini? Nomor 2. Nomor 2 tentang apa? Nomor 2 tentang apa? Mana yang kalian mau jawab? Nomor 2-nya. Oh, tentang Kak Siska. Siska orang pelajar usia 13 tahun. Berarti nanti dilihat tabel aktivitas, berarti yang mana tabel aktivitasnya? Mana? Coba Ibu lihat. Nah, berarti ini ada tabel aktivitas. Berarti Siska tadi umurnya berapa tahun? 13. Berarti lihat umurnya 13 tahun. Aktivitasnya apa tadi? Lagi ngapain Siska tadi? Sebagai pelajar. Nah, kalau pelajar aktivitasnya ringan, sedang atau berat? Hah? Sedang, ya. Kalau pelajar itu berarti aktivitasnya sedang. Jadi nanti dilihat di tabelnya, Siska umurnya berapa, aktivitasnya tadi ringan, sedang atau berat. Kemudian dilihat jumlah kalori yang dibutuhkan, ya. Di sini kan ada misalnya ketika umur 9 sampai 13 tahun, aktivitasnya sedang. Jumlah kalori yang dibutuhkannya berapa? 1.600 sampai 2.000. Berarti silakan kalian nanti ambil di sini bagian 1.600 sampai 2.000. Tidak boleh kurang dari 1.600, tidak
bagus lagi ketika menjelaskan atau memaparkan materinya, suaranya dikeraskan ya, kawan yang lain bisa mendengar ya. Presentasi dari kelompok 1, jadi kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan, ternyata Rudi tadi jumlah kalorinya yang didapatkan adalah berapa nih jumlah kalori yang didapatkan Rudi? Sebesar 982 kilo kalori ya, diambil dari kalori yang dibutuhkan pada saat Rudi beraktivitas ya. Kita ambilkan dari tabel yang sudah Ibu dikasih tahu. Jadi tadi dilihat dari tabel 1, tabel 2 sama ada tabel 3 ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan hasil diskusinya atau laporannya ditempelkan di depan. Ya, silakan kelompok 1 kembali ke meja atau tempat duduknya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan kepada kelompok 2. Tahu pertanyaannya? Apa dari pertanyaan kelompok 5? Aktivitas berlari itu termasuk jenis aktivitas yang sedang, yang ringan, apa yang berat? Itu pertanyaan dari kelompok 5. Silakan kelompok 2 dijawab. Aktivitas yang berat. Ya, sudah. Yuk. Bagaimana kelompok 5 itu jawaban dari kelompok 2? Jadi aktivitas berlari itu termasuk aktivitas yang berat ya, karena kalori yang dibutuhkan juga jumlahnya lebih besar ya. Paham kelompok 5? Presentasi dari kelompok 2, kita Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ini hampir sama dengan kelompok 2 ya, mengenai aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik kembali itu berdasarkan tingkatannya, ada aktivitas yang ringan, ada aktivitas sedang, dan juga ada aktivitas yang berat ya. Nah, untuk kebutuhan kalori yang diperlukan itu kita lihat jumlah kalori yang ada di daftar tabel yang sudah disampaikan tadi, yang ada di RKPD-nya mengenai tabel aktivitas fisik sesuai dengan kebutuhan kalori yang diperlukan. Jadi tadi misalnya aktivitas berlari tadi aktivitas fisiknya yaitu aktivitasnya berat ya. Di mana jumlah kalori yang dibutuhkannya berapa? Nah, pada saat berlari 570 kilo kalori ya. Nah, pada saat berlari ini karena butuhnya banyak 570 kilo kalori, maka energi yang dibutuhkan juga paling tidak untuk seimbang harus sama sekitar 570 kilo kalori. Kalau kebutuhan energi seimbang, maka kita tidak akan mengalami kelebihan berat badan ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan akhiri presentasinya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Perempuan pelajar aktivitas sedang berusia 13 tahun, maka kebutuhan energi sisa 1.600 sampai dengan 2.000. Menu yang sebaiknya sisa konsumsi antara lain sarapan pagi, 1 potong pisang goreng, 170 gram, 1 gelas susu, 150 gram, total 320 gram. Maka
makan siang. Aktivitas diikuti 400 satu potong ikan goreng 166 kal, satu sayur bayam 100 kal, satu buah jeruk 2 kal, dan 5 kal, kurang 20 kal. Adakah teman-teman yang ingin memberikan saran atau pertanyaan? Kelompok 5 hampir sama dengan kelompok 1, cuman bedanya aktivitas kelompok 5 berbeda dengan kelompok 1 karena kelompok 1 tidak ada yang berlarian, dan beda dengan menu makanannya karena menu makanan kelompok 1 sangat sederhana. Jadi kelompok 1 sama kelompok 5 jawabannya sama ya, yang berbeda cuma mengenai aktivitasnya ya. Nah, untuk kebutuhan Rudi sama kebutuhan Siska jumlah kalorinya itu sama. Nah, kalau kelompok 5 tadi ada aktivitas berlari, kalau kelompok 1 tadi tidak ada aktivitas berlari. Dan juga Saya akhiri presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atau sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai diskusi kelompok kalian dan mengenai presentasi. Jadi tadi setiap aktivitas itu kebutuhan kalorinya berbeda ya. Aktivitas ringan, aktivitas sedang maupun aktivitas yang berat ya. Kemudian ada juga tadi dilihat dari jenis kelamin, ada Rudi sama ada Siska ya. Jenis kelamin ini juga mempengaruhi kebutuhan kalori. Begitu juga dengan umur ya. Jadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori kita selain ada aktivitas, ada juga usia atau umur, dan juga ada jenis kelamin ya. Jumlah kalori yang diperlukan oleh tubuh harus sesuai dengan aktivitas ya. Begitu juga jumlah kalori yang harus dikeluarkan. Jadi untuk terjadi keseimbangan antara kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu jumlahnya harus sama ya. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian simpulkan hasil dari pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, ada yang bisa? Ya, coba dari kelompok 1 apa kesimpulannya? Kembali berlebihan di dalam tubuh maka akan menyebabkan obesitas, dan saat kalori minus maka membuat tubuh kekurangan gizi atau kurus. Kapasitas maksimum dan minimum dari kalori yang kita perlukan ditentukan oleh faktor kecepatan metabolisme, jenis kelamin, umur, dan aktivitas lainnya, sehingga disesuaikan dengan masing-masing individu. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi agar tetap seimbang dan memenuhi nutrisi yang diperlukan. Ya, itu hasil kesimpulan kelompok 1. Kelompok lain sama kesimpulannya? Sama ya. Oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini ya, yang mempengaruhinya tadi ada apa saja? Ada
memberikan tugas. Kalian silakan di rumah buka internet ya, cari tentang piramida gizi seimbang. Nah, piramidanya itu nanti di print ya, di print, dibawa ke sekolah, dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Jadi hari ini kita sudah membahas nutrisi